Yo, kembali lagi kita akan membahas beberapa soal. Kali ini kita akan membahas soal tentang literasi. Oke, silahkan disimak. Bacalah teks berikut. Meskipun vaksin COVID-19 relatif baru, proses yang pemicunya di tubuh manusia sudah lama diketahui. Memahami bagaimana vaksin merangsang sistem kekebalan dapat membantu kita memahami seberapa cepat kita dapat mengharapkan reaksi negatif. Sebagian kecil orang akan memiliki reaksi alergi terhadap bahan tidak aktif dalam vaksin. Reaksi itu bisa terjadi dalam waktu sekitar 15 menit setelah menerimanya. Sementara pada yang lainnya, efek samping merupakan reaksi tubuh terhadap vaksin itu sendiri atau terhadap antibodi yang diproduksi oleh tubuh Anda. Fase bawaan di mana tubuh Anda bereaksi terhadap vaksin itu sendiri segera dimulai. Tubuh Anda mengenali penyerbu asing dan menyerangnya dengan sel kekebalan, senjata yang akan digunakannya untuk melawan virus maupun bakteri apapun. Pertanyaan yang memberikan jawaban berupa informasi pemerincian lebih lanjut isi teks tersebut adalah: A. Bagaimana cara vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh? B. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengetahui reaksi negatif vaksinasi? C. Sel kekebalan apa saja yang digunakan untuk menyerang vaksin dalam tubuh? D. Apa sebenarnya yang terjadi ketika muncul efek samping vaksinasi dalam tubuh? E. Apa yang kita rasakan saat terjadi efek samping dari proses vaksinasi? Pembahasannya, dari soal yang tadi kita baca, muncul pertanyaan tentang informasi apa yang disampaikan. Sebelum kita ulas jawabannya, perlu kita pahami bahwa informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Dan berdasarkan konteks yang tadi kita bahas adalah tentang vaksin COVID-19. Lalu, informasi yang disampaikan pada topik tersebut adalah tentang sel apa saja yang digunakan untuk menyerang vaksin dalam tubuh. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jawabannya adalah ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C. Bacalah teks berikut. Tidak ada produk air liur yang begitu berharga selain sarang burung walet. Sarang burung walet atau edible bird nets dibuat dari air liur burung walet itu sendiri tanpa ada campuran dari bahan lain. Burung walet atau Colocalia pestita membuat sarang di langit-langit gua, sekitar pantai atau plafon gedung dengan tujuan menghindari predator. Sarang burung dibuat untuk menyimpan telur dari hasil berkembang biaknya burung walet. Seekor burung walet mampu merekatkan bahan-bahan sarangnya dengan air liur dalam waktu 8 minggu. Kualitas sarang walet ditentukan oleh lingkungan alam dan kondisi gua. Akan tetapi, yang terpenting dalam waktu pengambilan sarang itu sendiri, sarang terbaik adalah sarang yang didapat dari gua lembab yang cukup dalam dan diambil sebelum burung walet bertelur. Sedangkan sarang yang kualitasnya kurang baik adalah sarang yang diperoleh setelah walet muda berbulu. Adapun warna terbaik dari sarang walet adalah berwarna putih, tidak tercampuri darah maupun bulu, dan minim berwarna gelap. Memanen sarang burung walet di gua-gua dekat laut membutuhkan keberanian yang tinggi. Salah melangkah, nyawa melayang. Warga di pantai selatan Jawa misalnya perlu membuat ritual khusus agar Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, turut menjaga aktivitas mereka saat mencari sarang walet. Nah, setelah tadi kita membaca teks tentang sarang walet, sekarang kita akan membahas tentang soalnya. Berdasarkan isi bacaan tersebut, pertanyaan yang menghasilkan informasi signifikan tentang cara memanen sarang walet tanpa adanya risiko bagi pemanen adalah: A. Apakah pihak-pihak terkait pemanen bisa menentukan cara yang lebih aman? B. Sudahkah dihitung keseimbangan antara keuntungan dan risiko pemanen? C.
Sejauh mana teknologi robot bisa digunakan untuk memanen sarang burung walet? D. Bisakah waktu pemanen sarang burung walet disesuaikan agar lebih aman? E. Bagaimana kondisi mental pemanen saat menyadari nyawa mereka terancam? Nah, coba simak baik-baik soal ini dan pahami teks yang tadi kita baca. Kira-kira apa jawaban yang tepat untuk soal yang sedang kita bahas ini? Pembahasannya. Nah, pada soal yang tadi kita bahas terdapat pertanyaan tentang informasi signifikan. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, perlu kita pahami apa sih yang dimaksud dengan informasi signifikan itu sendiri. Signifikan sendiri dapat kita pahami sebagai suatu informasi yang benar-benar penting. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita harus mencari informasi penting dalam teks yang tadi kita ulas. Nah, kalau kita pahami, teks pada soal tadi membahas tentang bahayanya memanen sarang walet berdasarkan kondisi dan situasi lokasinya. Oleh karenanya, perlu pengembangan teknologi untuk memanen sarang walet agar tidak membahayakan nyawa si pemanen itu sendiri. Jadi, kira-kira apa jawaban yang tepat untuk soal yang tadi kita bahas? Ya, jawabannya adalah C. Teks berikut berada di batas pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan Afrika, serta memiliki banyak patahan aktif, membuat Italia menjadi negara di Eropa yang paling rawan bencana. Mengutip Time, selama 2000 tahun terakhir, tercatat lebih dari 400 gempa bumi yang paling parah terjadi di Italia. 15 diantaranya terjadi pada abad ke-20 dan terparah terjadi pada 1908 di Messina, Italia Selatan, dengan kekuatan 7,1 skala Richter serta merenggut 75.000 nyawa. Dalam perhitungan ekonomi, gempa sepanjang abad ke-20 ini juga membuat kerugian 3,5 miliar euro tiap tahunnya. Makna kata lempeng sesuai dengan konteks kalimat dalam teks tersebut adalah: A. Benda padat dan keras berbentuk pipih seperti batu bata tipis. B. Bagian kulit bumi yang hampir tegar tetapi masih dapat bergerak. C. Benda keras berbentuk batang yang lurus betul, tidak berbengkok. D. Bagian badan di sisi kiri dan kanan antara ketiak dan pinggul. E. Kulit bumi dalam yang keras atau lembek dan masih bisa bergeser. Nah, kira-kira berdasarkan teks yang kita baca, apa jawaban yang tepat untuk soal ini? Pembahasannya, lempeng bumi adalah bagian penyusun materi bumi yang paling atas dan mempunyai ketebalan sekitar 100 km. Lempeng bumi ini bisa mengalami pergerakan secara teratur hingga membentuk lekukan, lipatan, dan patahan yang memengaruhi bentuk permukaan bumi. Nah, penjelasan di atas adalah penjelasan secara umum tentang lempeng. Akan tetapi berdasarkan soal yang tadi kita baca, kita diminta untuk mengungkapkan makna lempeng yang sesuai dengan teks yang disampaikan. Makna kata lempeng pada soal ini adalah tentang kulit bumi yang keras namun masih dapat mengalami pergerakan, atau yang tadi kita bahas adalah gempa. Jadi, kira-kira apa jawaban yang tepat untuk soal ini? Ya, jawabannya adalah B. Adalah kutipan novel berikut untuk mengerjakan soal nomor 4 dan 5. Nah, ingat, kutipan teks ini akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Di atas 30 tahun, kans mendapat pekerjaan sudah sangat tipis. Dengan mudah ia tergantikan oleh penari muda yang lebih fit, lebih cantik, dan lebih muda. Jika tidak sampai mendunia dan punya nama ekstra terkenal,
Koso harus bersaing dengan ribuan penari demi slot pekerjaan yang jumlahnya tidak banyak. Tema novel tersebut adalah A. Pekerjaan penari, B. Kehidupan seniman, C. Kehidupan penari, dan D. Pekerjaan seniman, E. Persaingan kerja. Oke, baca kembali teks di atas dan tentukan apa tema dari potongan novel tersebut. Pembahasannya. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Jadi tema di sini berfungsi sebagai ide, pikiran, atau gagasan pokok yang mencakup keseluruhan isi dari tulisan. Nah, oleh karena itu, kalau tadi kita perhatikan potongan novel di atas, dapat kita simpulkan bahwa novel tersebut bertema tentang kehidupan penari. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah C. Baik, di sini kita akan membahas soal terakhir. Nah, saya tidak akan lagi membacakan teks yang ada di sini, akan tetapi kita langsung membahas soalnya. Kenapa? Karena tadi teksnya sudah saya bacakan di soal nomor 4. Sekarang silahkan kamu simak pertanyaan ini. Konflik cerita dalam kutipan novel tersebut adalah A. Menginjak usia di atas 30 tahun merupakan peringatan keras bagi seorang penari. B. Seorang penari yang harus bersaing dengan penari muda untuk mendapatkan pekerjaan. C. Penari yang khawatir ketika menyadari bahwa dirinya telah mulai beranjak tua. D. Seorang penari yang menyadari bahwa agar bersaing harus terkenal mendunia. E. Seorang penari harus memperhitungkan selalu penampilan agar bisa bersaing dengan yang muda. Oke, kira-kira apa jawaban yang tepat untuk soal terakhir ini? Kembali silahkan disimak teks yang saya terangkan di samping soal, lalu tentukan jawabanmu. Pembahasannya. Konflik adalah suatu percecokan ataupun perselisihan yang dialami tokoh-tokoh yang disajikan pengarang di dalam alur cerita. Konflik-konflik tersebut berfungsi untuk memberikan penjelasan jalan cerita dan amanat yang diinginkan pengarang. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, langsung saja kita simpulkan bahwa konflik dari potongan novel tersebut adalah seorang penari harus mampu bersaing dengan penari muda untuk dapat mempertahankan pekerjaannya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal terakhir ini adalah ya, tepat sekali, jawabannya adalah B.